Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di The TOEFL Coach. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 25 soal dari Written Expressions TOEFL ITP. Jadi pembahasannya sempurna untuk 25 soal ya. Kita langsung ke soal ya, 1 sampai 25. Oke, sebagaimana kita ketahui di written expression kita harus mengidentifikasi ya pilihan yang salah ya, yang membuat kalimat soal itu salah. Baik, kita langsung ya. Di sini didahului oleh penghubung adverb clause ya, although ya sebagai sebuah pilihan ya. Kemudian kita langsung identifikasi waktu ya. Di sini dikatakan 1776 ya, dan kata kerjanya past tense ya. Nah, tentu subjeknya adalah the Declarations of Independence ya. Jadi di sini pelakunya tidak diketahui ya. Jadi lebih disorot kepada halnya atau bendanya, Declarations of Independence ya. Oleh karena itu kata kerja yang kita pakai adalah pasif ya, karena tahun 1776 berarti past simple passive ya. Demikian pula di main clause-nya, di sini ada subjeknya. Kemudian verb-nya ini aktif ya. Sementara US Constitution itu adalah sesuatu atau benda ya. Jadi sama seperti halnya di kalimat clause-nya, di sini kan yang menjadi subjek adalah sesuatu benda ya. Berarti di sini juga harus memakai passive sentence ya. Jadi instead of kita tulis did not ratify, seharusnya was not ratified ya. Sedangkan pilihan C dan D ini time, adverb time ya, sepertinya benar ya, baik C maupun D ya. Jadi kita sudah spotted, kita sudah menentukan bahwa yang salah dari pilihan ini adalah yang B ya. Kita langsung ke soal nomor 2 ya. Ini subjeknya The Great Fire of London ya. Kemudian ada clause ya, which occurred in 1666 ya. Had destroyed ya. Ini kan history ya. Ini tahunnya ya. Kemudian di sini up to today ya, tidak mungkin ya. Jadi di sini present perfect tidak cocok kita pakai ya. Jadi dia harusnya sama seperti halnya ini ya. Dia harus past simple ya. Instead of have destroyed, harusnya ditulis destroyed. Satu kata saja ya. Ini kita hilangkan ya. And parallel, kemudian ada left relatively few casualties due to timely evacuations ya. Ini kata benda ditemani adjektif, betul ya. Kemudian juga ini ada noun phrase ya. Saya pernah bilang bahwa noun bisa berpasangan membentuk noun phrase ya. Ini noun dan noun. Jadi yang pertamanya bersifat sebagai adjektif gitu ya. Sepertinya C dan D benar, jadi yang salah adalah yang A ya. Kita ke ini subjeknya the United Nations ya. Kemudian ada adjective clause ya, within comma. Kenapa within comma? Karena ini sudah jelas ya, semua orang tahu United Nations ya. Di dalam kalimat utamanya aims to maintain, aims singular subject, singular verb ya, predikatnya di dalam konteks kalimat utamanya. International peace and security, kemudian provide. Jadi ini B dan C ini verbnya paralel ya. Tidak perlu menyebut to lagi ya, karena dia sudah sebetulnya paralel aims to maintain, aims to provide ya, cukup menyebutkan, menuliskan kalimat kata verb utamanya saja. Humanitarian aid
and promoting diplomacy. Sepertinya yang C tidak benar ya, karena paralel itu maintain, provide, promote ya. Oleh karena itu pilihan D merupakan pilihan yang salah. Kita ke nomor 5. The Rosetta Stone, which enabled scholars to decipher Egyptians hieroglyphs, ya, tulisan bangsa Mesir ya pada saat itu ya, was discovered by French soldiers. Ini betul ya, by French soldiers ya, kata benda yang benar. Decipher juga betul ya. Setelah verb pertama, verb yang keduanya bisa pakai to infinitive. During Napoleon's campaign in Egypt, nama negara benar ya, but is now displaying. Jadi Rosetta Stone is now displaying, tidak melakukan sendiri ya, dia di-display sama orang lain, sama pengurus museum tersebut ya. Jadi harus cocoknya dengan passive sentence ya. Jadi tidak dituliskan displaying tapi displayed ya. Jadi yang D merupakan pilihan yang salah ya. Kita ke nomor 6. Since ini kata yang sering kita pakai dengan present perfect ya. Jadi antibiotics have saved, ini betul ya. Ini tahunnya, pembentukannya. Bukan berarti kalimat ininya harus past tense ya. Karena ini have been savingnya sampai sekarang antibiotics ya. Jadi betul present perfect. Memang penemuannya di 1928 ya. Millions of lives and reduced. Nah, ini paralel ya. Karena ada kata and ya. Save sama reduced. Harus verb ketiga ya. Deadly infections, betul kata bendanya ya. Setelah ada kata sifat ya. Jadi sepertinya yang salah adalah yang C ya. Kita ke nomor 7 berikutnya. While Ming Dynasty is often prized for its cultural achievement, ya ini kalimat subordinatnya, kalimat utamanya. Kemudian many historians believe it was weakened. It refer to Ming Dynasty ya. At that time it was weakened ya, correct ya. Oke. Kalau prize pakai present karena sampai sekarang ya achievementnya masih berguna dan bermanfaat ya. By corruptions, military overspending, ini sebenarnya paralel kembali ya. Corruptions kata benda, overspending kata benda, and lack of reform. Nah di sini dia harus ditunjukkan oleh, ini kata benda sebetulnya lack ya, tapi dia harus satu ya. Jadi harus ada kata a lack of reform ya. Kecuali kita mau kasih lacking of reform ya. Ini mungkin betul ya, lacking of reform ya. Jadi kasih ing biar paralel dengan corruptions, overspending, and lacking of reform, for example ya, boleh ya. Atau a lack of reform. So D merupakan pilihan yang kita ambil ya, karena membuat kalimat ini salah. Kita ke nomor di nomor 8 didahului oleh prepositions, kemudian kata benda, betul ya. Jadi preposition kata benda mengikuti ya. Keterangan ya. The importance of Silk Road ya. Ini pronounnya wasn't considered. Nah, ini harusnya pasif ya. Wasn't considered a single route, but rather a network. Ya. A single route, a network ya, sama-sama comparative ya. Of trade path connecting east and west ya. Jadi sepertinya passive sentence harus dipakai ya.
Oleh karena itu pilihan B yang salah ya. Kita ke 9, the discovery of fire ya. Ini betul ya. Allowed past tense pada saat early human history ya. Allowed early humans not to only cook food but also, paralelnya not only but also ya. Nah, di sini kita perhatikan di sini ada to cook ya. Jadi di sini juga harus sama ya, paralelnya. Jadi not only to go but also to stay, for example. Jadi di sini not only to cook but also not only to cook food but also provide warmth. Tu-nya tidak harus diulang, nggak apa-apa ya, atau pakai to juga boleh. But also to provide warmth. Protections from warm and protections paralel ya ini ya. Warmnya kata benda, protection kata benda ya. And away juga kata benda ya. Jadi ini paralelnya ada benar ya. Protections ya. Away, warm ya. But also provide. Nah, ini yang salah. Jadi dia harus to cook but also to provide, atau provide saja boleh ya. Jadi B yang salah ya. Hours, that's okay ya. Kalimat 10 didahului oleh clause, adverb clause, because the printing press ya, perusahaan pencetakan ya, allowed past tense, mass productions of books, literacy rates. Nah ini subjeknya ya, in Europe had increased ya. Berarti ini lebih dulu ya, karena penggunaan past perfect dengan past simple itu, misalnya when I arrived, he had left. Berarti dia pergi dulu, jadi saya nggak ketemu sama dia ya. Sama dengan ini ya, allowing printing press untuk memproduksi buku ya oleh pemerintah mungkin ya, atau maksudnya printing press ini membuka jalan bagi produksi buku-buku ya, maka kesadaran baca atau pengetahuan masyarakat meningkat ya. Berarti ini sebabnya yang ini sebabnya, ini akibatnya. Jadi akibatnya itu tidak ditulis di dalam past perfect, tapi sebabnya yang ditulis di dalam past perfect. Jadi ini salah ya B-nya. Ini harusnya increased gitu ya. Significantly during the Renaissance, leading to more widespread access. Kata benda ini verb ketiga sebagai kata sifat ya. Saya sudah bicara beberapa kali ya. Oke. Ini comparative, that's okay. Kesini ya. To knowledge, to preposition kata benda ya. Kata benda setelah prepositions. Pilihan yang kita ambil adalah yang B ya. Kita ke nomor 11. If the American colonies ya, ini didahului lagi oleh adverb clause ya. Subject pada saat itu ya, sejarah had not resisted yang melawan British taxation policy ya, menolak ya kebijakan pajak oleh pemerintah British pada saat itu ya. The Revolutionary War might never occurred. Nah ini bentuk dari tenses yang belum benar, tidak benar ya, karena ini biasanya ya kalau pengandaian ya utamanya pengandaian yang ketiga ya, if clause yang ketiga itu pasangannya past perfect sama past perfect di clause-nya, main clause-nya itu harus might atau could, kemudian ada have, kemudian verb ketiga gitu ya. Jadi ini verb ketiganya ya. Kemudian ada auxiliary boleh ya, boleh could, boleh might ya, boleh can, boleh may gitu ya. Kemudian ada have, harus ada have di sini ya. Pasangannya seperti itu kalau
conditional ketiga, if clause ketiga ya. Jadi ini kalau ini sih keterangan ya, maksudnya adverb ya. Dia ada kekurangan have di situ ya. Sepertinya B salah. Kita lihat yang C. Nah ini kan betul ya. Di sini paralel ya antara frase kata kerja ini dan frase kata kerja ini ya. Kalau kita lihat yang frase kata kerja yang C itu sudah betul karena ada auxiliary, kemudian ada have, verb ketiga. A part of the British Empire, ini kata benda yang benar ya. Jadi yang B yang salah. Kita ke nomor 12 ya. The Cold War, although it did not involve ya, the Cold War itu tahun abad ke-20, awal abad ke-20 ya. Tahun 75 sampai tahun ya 90-an lah ya. Oke. Dulu ada Star War ya, maksudnya perang bintang ketika zamannya Ronald Reagan ya, berlomba-lomba mengirim satelit ke space ya. Kemudian ada Cold War setelahnya ya. Jadi did not involve ya, karena ini history betul ya, past tense ya. Direct atau direct military confrontations between US and USSR. Nah, ini keterangan kan ke sini ya. Maksudnya adverb clause ya. Sedangkan subjeknya ini kan singular ya. Kemudian ini juga singular was-nya. Namun ya di sini harus pasif ya, karena ini bukan orang ya, ini bukan the doer ya, ini sesuatu ya, kata benda, the Cold War. Jadi it should be was intensified ya, pasif past tense ya. By nuclear arm races, perlombaan senjata nuklir, ideological conflicts ya, paralelnya benar, dan proxy wars. Jadi proxy wars itu perang yang antara dua adidaya ya, mereka tidak terlibat, sedangkan yang bermain oleh negara-negara kecil ya. Yang paling current mungkin adalah misalnya antara Israel dan Iran ya, seperti itu. Across the globe ya, across prepositions, the globe kata benda betul ya. Oke, jadi ini paralel C, proxy wars, conflicts, ideological conflicts, arms races, nuclear arm races, that is correct ya. Jadi yang salah adalah yang B ya. Kita ke nomor 13. Because Napoleon crowned himself emperor, jadi dia mengangkat dirinya sendiri sebagai emperor ya, past tense ya, karena history ya, ini 1804. Many considered him ambitious, charismatic. Kalau kita lihat di sini bentuk paralel ya. Jadi adjektif di sini. Adjektif juga charismatic. Kemudian a threat to traditional monarchic orders ya. Ini betul ya. Adjektif kata benda monarchic orders, yes. A threat bukan bentuk yang paralel ya. Karena dia harusnya adjektif ya. Adjektif dari a threat yang mungkin kita pakai adalah dangerous ya. Oleh karena itu pilihan C secara structure ya salah ya. Walaupun sebetulnya considered itu bisa diikuti oleh baik adjektif maupun kata benda ya. Namun secara structural di sini kurang tepat yang C, harusnya dia adjektif ya. Kita bisa ganti dengan dangerous for example. Kita ke nomor 14. Di nomor 14 ini subjeknya the Renaissance not only revive interest, yang menghidupkan kembali Renaissance masa di abad ke-17 ya, 16-17 ya. Jadi ini past tense ya, betul bentuknya past tense ya. Verbnya in classical learning but also spark ya. Not only but also pasangannya ya, betul ya. Innovations in art, science and politics. Ini kan plural ya, art, science and politics.
which have, nah ini correct ya, which have influence sampai sekarang, maksudnya modern Western thought, pemikiran budaya Barat modern. Ya. Jadi di sini kalau kata benda influences on, gitu ya. Jadi di sini kalau kita mau pakai verb, dia harusnya pakai influenced, ya, which have influenced modern Western thought. Ya. Sebagai resultnya sekarang banyak dipengaruhi gitu ya oleh Renaissance, pemikiran masyarakat modern. Jadi ini harus present perfect ya. Kalau mau kata benda, which have influences on, ya seperti itu ya. Oke, jadi C pilihan kita. Ke nomor 15, although many women with E ya, that is correct, worked in factories during World War II, ya ini past tense, World War II ya, correct ya. They refer to women were often paid significantly less. Were often paid, correct ya, past tense, women ya. Then men doing similar jobs and face mereka, they face ya, discriminated ya, ini bukan kata benda ya. Kalau face itu memerlukan kata benda ya. Face in the workforce between men and women ya, di perusahaan tersebut, di factory tersebut. Jadi di sini yang kita perlukan adalah kata benda, karena setelah kata kerja face itu, kata kerja face memerlukan kata benda ya, transitive verb ya, kata kerja yang memerlukan kata benda ya. Face discriminations. Jadi jawabannya ini adalah C, harus discriminations bukan discrimined ya. Alright, kita ke nomor 16. The Titanic ya. Ini betul ya, menjelaskan pada saat itu kan The Titanic, ini tahunnya ya, ini past tense, pasif, correct ya. Struck juga betul ya, struck kebetulan present, past tense maupun past participle-nya sama ya, struck ya. An iceberg in, okay, and sank, past tense betul. Kemudian diikuti oleh present participle praise, ini praise panjang ya dari sini ke sini ya. Okay, causing the death of more than 1,500 passenger. Ini singular ya. Sementara jumlahnya sekian ya. Jadi ini harus ditambah S ya. Crew members like this ya. Oke. Right, pilihan yang salah adalah yang C. Kita ke nomor 17 ya. The constructions of Panama Canal, ini subjeknya ya, paralel, verbnya was considered ya, one of the greatest engineering feats, breakthrough atau kemajuan ya, penemuan kemajuan ya, of the 20th century, correct ya. Despite prepositions, kata benda the fact ya, kemudian kata bendanya di expand lagi menjadi ditambah lagi menjadi, ditambahkan adjective clause ya, that thousands of workers ya, thousands of workers. Ini orang kan, jadi subjek kan, nah dia harus kata kerjanya harus aktif ya. Jadi thousands of workers died during its building ya. Kalau mau misalnya were killed ya, jadi karena ini plural, were killed. Jadi secara struktur saja ini sudah salah ya, karena ini was, harusnya were killed during its building, atau thousands of workers died during its building. Oke. Jawabannya D. Nomor 18. Kembali didahului oleh adverb clause ya. While the telephone subject ya, revolutionize predikat ya, object communications ya. Kemudian main clause-nya the radio subject
ya. Played, predikat correct. A more important role, ya, a more important role, ya, betul. Kemudian prepositions, kemudian ada kata kerja. Nah, bagaimana supaya setelah preposition selalu kata benda, maka kata kerja tersebut kita harus ganti menjadi gerund, ya. Gerund itu adalah verb yang ditambah ing. Jadi spreading information, ya. Karena wajib hukumnya setelah preposition harus kata benda. Nah, kata kerja yang menjadi kata benda itu adalah gerund, verb ing, ya, spreading information. Jadi pilihan C salah, ya. Sedangkan pilihan D, this is correct, ya. The rural populations in the early 90s. Ya, ini penulisan yang benar, ya. Oke. Kita ke nomor 19. Because early maps plural, ya, were plural, ya. Ini adjective, that's correct. Komplement yang benar. And based, ini paralel. And based on assumptions, maksudnya they were based, ya. Jadi komplementarinya dilengkapi dengan verb ketiga atau bisa kita juga sebut sebagai pasif, ya. To be-nya sudah di depan, ya. That's okay, tidak harus di repeat, ya. On assumptions, ini clause, ya, semuanya. Nah, kemudian main clause-nya subject, ya, keterangan, ya. And verb lost, ya. 15th century past tense lost, ya. Directions or paralel, ya, lost atau apa, arrived, ya. Past tense di sini, arrived late to their destinations. Pilihan D yang kita pilih yang merupakan pilihan yang membuat kalimat ini salah. Kita ke nomor 20, ya. Martin Luther posted, ya. This is the man of history, past tense, correct, ya. Ini judul bukunya, ya, 95 Thesis on the Church Door in Wittenberg, ya. Subject, predicate, ya. Kemudian it di sini refer to the book, ya. Began a religious movement, ya. Ya, it began religious movement, correct, ya. Kemudian movement apa? That led past tense, okay, to the format, bentuk, ya, Protestantism, and change, parallel, ya, correct verbnya. Religious landscape of Europe. This is frase yang benar, ya. Adjektif, kata benda, keterangan, ya. I think D is okay. Kemudian A okay, B juga okay. Nah, mungkin kita melihat C, ya, di sini. Format itu bentuk, ya. Pembentukan, proses. Kita mungkin berbicara proses di sini, ya. Karena di sini ada movement, kan, ya. Tentu membentukkan proses. Jadi kata bendanya kurang cocok di sini. Harusnya formations. Sedangkan bentuk format itu sudah jadi, ya. Led to the formations, ya. Pilihan kita C, ya. 21, the concept of democracy, ya, subject, ya. Kemudian keterangannya ini, ya. Maksudnya adjective clause, ya. Which originated, past tense, correct, ya. Ini kan history, ya. Okay. The concept was gradually, ya, parallel, agree, ya, subject predicate, ya. Adopted, passive, ya, was adopted, ya. By modern nations, although many nations, ya, refer to nations, ya. Modified, nah di sini bentuk present perfect harus have, ya. Kalau plural, kalau subjeknya plural maka di sini harus have, ya. Sepertinya C yang salah. It's structured to fit their own context, ya. Adjektif, kata benda, that's okay. Ya, ini ke sini, ya. Oke. Pilihan kita C, ya. 20. Although the civil rights movement achieved several legislative successes, ya, ini history of American, ya. Past tense tentu, ya. That's correct. It sampai hari ini maksudnya. It remains continuing struggle for equality and justice.
ya, equality and justice. This is correct noun written, ya, sebagai pasangan equality and justice, ya. Nah, di sini mungkin pilihan kita B, ya, karena remains in present simple, subject it, verbnya harus tambah s, ya, remains, ya. In various aspects of American history, American society, this is correct noun phrase, yes. Okay, so B is incorrect. 23. Leonardo da Vinci, who best known, ini keterangannya, siapa itu Leonardo da Vinci, ya. Who best known. Nah, ini reduce, ya. Jadi kalau reduce itu harus dihapus konektornya, ya. Best known for paintings. Jadi ini who-nya harus tidak ada, ya. Kalau mau pakai noun di sini, dia harus lengkap, ya. Jadi harus, ini kan adjektif, ya. Jadi harus ada kata kerja to be di sini, ya. Jadi who is. Nah, kenapa is nggak was? Ya, ini terkenal sampai sekarang kan, ya. Kita kasih is saja, ya. Oke. Jadi A is not complete, kurang lengkap, ya. Also made, Leonardo da Vinci made contributions, oke, ya, ini kata kerja yang memerlukan objek, ya. In anatomy, architecture, ya, ini oke. Designs, ya, ini semua adalah paralel kata benda, ya. For machines machines plural were not built until centuries later. Ini kan zaman abad ke, ya, belasan, ya. Sekarang sudah abad 20, jadi centuries later. Yes, that's okay. Okay, so pilihannya adalah yang apa tadi? Yang A, ya, kurang is, ya. Oke. Kita ke nomor 24, ya. Because the moon has no atmosphere. This is okay, ya. The moon has, ya, this is science, ya, present simple ditulis, ya. Sound, subject, cannot transmit. This is okay, ya. Kalau sudah ada can atau cannot, present simple, nggak perlu pakai ditambah s atau es, ya, walaupun subjeknya singular, ya. And the sky appears. Nah, ini perlu tambah s karena ini sky satu, ya, always pitch black, even in the presence of sun's light. Ya, ini in the presence correct, ya, of sunlight correct, ya. Setelah preposition kata benda, setelah preposition kata benda. Oke, D is correct. Nah, kita observe mungkin yang C, ya. Ini pasangannya word order, ya. Kalau kita bilang ini kurang tepat. Dia harus biasanya adverb of frequency itu in between subject dan verb, ya. Jadi sky always appears pitch black, ya. Jadi walaupun word order tidak terdengar baik, bisa menjadi pertanyaan di TOEFL ITP. Oke, pilihan kita C. Kita sampai kepada pertanyaan yang terakhir, ya. The theory of evolution, this is a subject, first proposed. Nah, ini seperti tadi misalnya, ya, saya mengatakan reduce, ya, ini sebenarnya which was first proposed, konektornya harus hilang, dan ini betul bentuknya, ya. Jadi sudah dihilangkan to be dan konektornya, proposed by Charles Darwin, remain sampai sekarang, ya. Ini subjek, ya kan, present simple, predicate-nya correct, ya. Controversial adjectives, yes, in some cycles, despite prepositions, kemudian ada gerund, ya, despite preposition, kemudian diikuti oleh gerund. Tadi saya bilang verb kalau dijadikan noun harus verb ing, ya. Setelah preposition harus kata benda, maka verbnya harus verb ing, being widely accepted. Ini correct, ya. Oke, pasangan yang cocok, ya. Adjective, adverb, ya. By scientists across many field. Many, ya, ini quantifiernya tidak cocok dengan kata benda, ya. Many itu kuantitinya lebih dari satu, fields harus fields, ya. Pilihan kita D. Demikian kira-kira
sungguh banyak yang sudah kita bahas ya. Untuk pelajaran satu persatu topik, misalnya tentang compound nouns, word order ataupun paralel di sebuah kalimat, silakan mempelajari video yang saya tampilkan mengenai topik-topik tersebut. Demikian 25 soal written expression dari TOEFL ITP yang kita bahas hari ini. Jika ada pertanyaan atau komen, silahkan tulis di kolom komen. Dan jika kalian suka, silahkan like the video and share. And don't forget, if you haven't subscribe and click the notification bell. Terima kasih untuk menonton. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikut.